Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat lengkap ya, sifat lengkap bilangan real atau disebut sebagai completeness property. Jadi sebelum kita membahas sifat lengkap dari bilangan real, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai supremum dan infimum ya. Jadi di sini ada definisi 1.3.1 di mana di definisi ini diberikan sebuah subset tak kosong ya. Jadi S itu adalah subset dari R. Maka di sini kita dapat mendefinisikan bahwa himpunan S itu dikatakan terbatas ke atas atau bounded above jika terdapat suatu bilangan U ya, bilangan U anggota bil R sedemikian sehingga S, di mana S ini adalah anggota S besar ya, itu lebih kecil daripada U, lebih kecil sama dengan U untuk semua S anggota S ya. Setiap bilangan U ini itu disebut sebagai batas atas atau upper bound dari S, seperti itu. Yang kedua, himpunan S itu dikatakan terbatas ke bawah atau bounded below jika terdapat satu bilangan W anggota R sedemikian sehingga W itu lebih kecil dari S, atau dengan kata lain S lebih besar daripada W, lebih besar sama dengan ya, untuk semua S anggota S. Jadi W ini disebut sebagai batas bawah atau lower bound dari S. Nah, suatu himpunan dikatakan terbatas atau bounded jika terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Tapi jika dia tidak terbatas ke atas maupun tidak terbatas ke bawah, maka himpunan tersebut dikatakan tidak terbatas atau unbounded, seperti itu. Jadi contohnya misalkan saya punya himpunan ya, himpunannya ada 1, 2, 3 ya. Nah, ini merupakan himpunan terbatas karena mempunyai batas atas dan batas bawah, atau terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Sementara ketika saya punya himpunan yang seperti ini, nah ini merupakan himpunan yang tidak terbatas. Kenapa? Karena batas bawah maupun batas atasnya itu tidak ada ya, tidak mempunyai batas atas dan tidak mempunyai batas bawah. Nah, sebagai contoh di sini ada himpunan S anggota S itu adalah himpunan anggota bilangan real di mana X-nya itu lebih kecil daripada 2. Jadi himpunan ini merupakan himpunan terbatas ke atas karena kita sudah mengetahui batas atasnya. Jadi batas atas dari himpunan ini adalah 2 atau bilangan yang lebih besar daripada 2. Nah, kita bisa kembali lagi ke definisi tadi yang di atas, yaitu terbatas ke atas, yaitu ketika S itu lebih kecil dari U ya, lebih kecil sama dengan U, maka bilangan U ini disebut dengan batas atas. Jadi batas atasnya itu bisa saja U ya, U-nya ini adalah bisa 2 ataupun lebih besar daripada 2. Maka himpunan ini tidak mempunyai batas bawah, karena kan himpunan ini kalau kita lihat ini adalah semua bilangan yang lebih kecil daripada 2. Jadi kita tidak punya batas akhirnya dari bilangan ini. Yang lebih kecil dari 2 adalah ada 1, ada misalnya 1,5 dan seterusnya, karena kan kita bicara di bilangan real, seperti itu. Jadi tidak terbatas ya. Maka S ini dikatakan himpunan yang tidak terbatas. Selanjutnya itu definisi 1.3.2. Jadi di sini diberikan S subset tak kosong dari R. Jika S terbatas ke atas ya, terbatas ke atas,
maka suatu bilangan U disebut supremum atau batas atas terkecil dari S. Jika memenuhi, ya, jadi U ini dikatakan supremum jika memenuhi 1. U itu merupakan batas atas dari S. Dan 2. Jika V adalah sembarang batas atas S, maka U itu harus lebih kecil daripada V. Jadi ditulis U sama dengan supremum S. Seperti itu. Nah, jika S terbatas ke bawah, maka suatu bilangan U disebut infimum atau batas bawah terbesar. Yang ini adalah batas atas terkecil, ya. Dari S, jika memenuhi yang pertama, W itu merupakan batas bawah S. Yang kedua, jika T adalah sembarang batas bawah, maka T itu lebih kecil daripada W, artinya W itu lebih besar daripada T. Kalau yang tadi U lebih kecil daripada V, maka dapat ditulis W sama dengan infimum S, ya. Jadi di sini katakan mudah untuk dilihat bahwa jika diberikan suatu himpunan S subset dari R, maka hanya terdapat satu supremum atau supremumnya tunggal, dan juga dapat ditunjukkan bahwa U adalah sembarang batas atas dari himpunan tak kosong. Jadi himpunan tak kosong S, maka supremum lebih kecil daripada U, sebab supremum S merupakan batas atas terkecil dari S. Suatu subset tak kosong S, jadi suatu subset tak kosong S subset R mempunyai 4 kemungkinan. Yang pertama, mempunyai supremum dan infimum. Yang kedua, hanya mempunyai supremum. Yang ketiga, hanya mempunyai infimum. Dan yang keempat, tidak mempunyai infimum dan supremum. Ini ketika himpunannya terbatas ke atas, ya, terbatas, ya. Dan yang kedua ini ketika dia terbatas ke atas, dan ini ketika terbatas ke bawah. Kalau yang ini ketika tidak terbatas. Setiap bilangan real A anggota R merupakan batas atas dan sekaligus juga batas bawah himpunan kosong. Jadi himpunan kosong tidak mempunyai supremum dan infimum. Jadi khusus untuk himpunan kosong seperti itu. Di sini ada lemma 1.3.3 dengan lemma 1.3.4, ya. Di lemma 1.3.3 itu dikatakan bahwa suatu bilangan U merupakan supremum dari subset tak kosong atau S subset R jika dan hanya jika U memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, S itu lebih kecil dari U, di mana S ini adalah anggota dari S, ya. Terus yang kedua, jika V lebih kecil dari U, maka terdapat S aksen anggota S, sedemikian sehingga X itu lebih kecil dari S aksen. Itu yang pertama. Yang kedua, dilema kedua, diberikan subset tak kosong S subset R, U itu supremum S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif, ya, terdapat S1 anggota S, sedemikian sehingga U dikurang epsilon itu lebih kecil dari S1. Yang kedua, W infimum S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat S2 anggota S, sedemikian sehingga U dikurang dari U kurang epsilon itu kurang dari S2. Oke, di sini kita akan mencoba membuktikan lemma 1.3.4 yang pertama. Jadi di sini diketahui bahwa U itu merupakan supremum S dan diberikan bahwa
Epsilon itu adalah lebih besar dari 0 atau bilangan positif ya. Karena U kurang dari epsilon itu lebih kecil dari U ya. Kan tadi ada S1 ya, lebih kecil dari U, maka U dikurang epsilon bukan merupakan batas atas S ya, bukan merupakan batas atas S. Karena tadi kan kalau dia itu lebih kecil dari batas atas itu kan ketika S itu lebih kecil dari U, bukan U kurang S yang lebih kecil dari U ya. Nah, oleh karena itu terdapat S1 anggota dari S yang lebih besar dari U kurang epsilon, sehingga U kurang epsilon ini lebih kecil dari S. Oke, dari S1. Nah, maka di sini diketahui bahwa U dikurang epsilon itu lebih kecil dari S1 jika U merupakan batas atas S dan jika memenuhi V lebih kecil dari U. Maka kita ambil epsilonnya adalah U dikurang V ya. U kurang V. Karena kan di sini V itu lebih kecil dari U. Berarti kalau U dikurang V, maka dia akan menghasilkan epsilon. Karena apa? Epsilon itu adalah bilangan positif, seperti itu. Maka jelas bahwa epsilon itu adalah bilangan positif atau lebih besar dari 0. Dan diperoleh bahwa U itu merupakan supremum dari S. Seperti itu. Nah, nanti untuk yang kedua, untuk yang B, silahkan dicoba untuk dibuktikan ya sesuai dengan pembuktian yang A gitu. Jadi pembuktian yang A ini dapat dijadikan landasan atau dasar untuk membuktikan bagian yang W sama dengan infimum S. Nah, di sini ada contoh 1.3.5 di mana di sini dikatakan bahwa jika suatu himpunan tak kosong S1 mempunyai elemen sebanyak berhingga ya, maka dapat dilihat bahwa S1 mempunyai elemen terbesar. Namakan itu adalah U dan elemen terkecil kita namakan W. Maka U merupakan supremum dari S1 dan W itu merupakan infimum dari 1 dan keduanya merupakan elemen dari S1. Nah, jadi kalau kita punya himpunan di mana himpunan itu kita bisa katakan sebagai infimum ataupun supremum, kita lihat saja elemen terbesar dari himpunan itu dan elemen terkecil dari himpunan tersebut, seperti itu. Nah, yang kedua, himpunan S2 ya, X itu adalah 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1. Mempunyai batas atas 1 ya, mempunyai batas atas 1. Akan dibuktikan bahwa 1 merupakan supremumnya. Jika V lebih kecil dari 1, maka terdapat S aksen anggota S2 sedemikian sehingga V itu lebih kecil dari S aksen. Oke. Nah, oleh karena itu V bukan merupakan batas atas S2. Karena apa? Karena di sini V itu lebih kecil daripada S aksennya, dan karena V merupakan sembarang, V lebih kecil dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa supremum S2 ya, dari S2 itu adalah 1. Nah, bisa ditunjukkan bahwa infimum dari S2 itu sama dengan 0. Jadi nanti bisa menggunakan cara yang sama seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke sini, sifat lengkap bilangan real. Nah, akan ditunjukkan bahwa subset tak kosong R yang terbatas ke atas pasti mempunyai batas atas terkecil. Sifat seperti ini disebut sifat lengkap R. Sifat lengkap
lengkap juga sering disebut dengan aksioma supremum R, ya. Sikap lengkap R, ya, jika subset tak kosong atau S subset R terbatas ke atas, maka supremumnya ada, yaitu U anggota R, sedemikian sehingga U merupakan supremum S. Ini adalah sifat lengkap, ya, bunyi dari sifat lengkap. Akibatnya, jika subset tak kosong S subset R terbatas ke bawah, maka infimumnya ada, yaitu W anggota R, sedemikian sehingga W itu sama dengan infimum dari S. Kita buktikan. Misalkan T terbatas ke bawah, T itu kan subset dari R, artinya dia merupakan himpunan terbatas ke bawah, ya. Dibentuk himpunan S, yaitu negatif T, ya, dengan T itu anggota T besar. Maka S itu terbatas ke atas dan tidak kosong, ya. Maka S terbatas ke atas dan tidak kosong. Menurut aksioma supremum S ada. Namakan U sama dengan supremum S. Maka min U itu sama saja dengan infimum dari T. Seperti itu, ya. Itu untuk pembuktian dari infimum, ya, dan atau sifat lengkap bilangan R.